Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Jadi, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang garis singgung lingkaran di suatu titik, untuk hari ini kita akan membahas garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Yang pertama, garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat yang mempunyai gradien m adalah y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Yang kedua, garis singgung pada lingkaran x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat adalah y min b sama dengan m buka kurung x min a plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Jadi perlu diingat ya, untuk yang pertama ini adalah rumus dari garis singgung pada lingkaran dengan pusat 0,0. Sedangkan yang kedua, ini untuk persamaan garis singgung pada lingkaran bergradien M dengan pusat A, B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh soalnya. Ini untuk contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6x ditambah 4y min 12 sama dengan 0 yang sejajar garis K 4x tambah 3y sama dengan 6. Untuk jawabnya, untuk pertama kali yang harus kita tentukan adalah 3 unsur ya yang harus diingat. Yang pertama, kita tentukan gradiennya dulu. Setelah gradiennya ditemukan, kita cari pusat dan jari-jari lingkaran. Jika ketiga unsur ini sudah kita ketahui, baru kita substitusi semuanya ke dalam persamaan garis singgung lingkaran. Nah, untuk yang soal yang pertama ini, kita cari dulu gradiennya. Nah, di soal, ini garisnya kan 4x tambah 3y sama dengan 6. Nah, untuk menentukan gradien pada garis, ini waktu SMP ya, rumusnya yaitu M sama dengan, jika bentuknya seperti ini, berarti rumusnya min A per B, di mana A itu adalah koefisien dari si X, sedangkan B adalah koefisien dari si Y-nya. Nah, ini kalau untuk di soal ini nanti ketemunya A-nya kita yang 4 ini ya, nah, sedangkan ini B-nya. Jadi nanti ketemu gradiennya min 4 per 3. Nah, karena min 4 per 3 ini tidak bisa disederhanakan, berarti selesai sampai sini. Inilah gradiennya. Nah, sekarang lihat kembali. Syaratnya di sini katanya sejajar. Garisnya sejajar. Nah, ingat syarat dari sejajar adalah M1 sama dengan M2. Jadi nanti gradiennya sama yaitu min 4 per 3. Nah, jika sudah ketemu gradiennya, kita tentukan pusatnya. Nah, ingat, jika bentuknya bentuk umum, cara menentukan pusat lingkaran, rumusnya adalah min A per 2, min B per 2. Nah, ingat, A-nya itu berarti yang ini ya, yang ada unsur X-nya. Ini si A. Sedangkan si B, itu yang ada unsur si Y. Ini si B. Nanti kalau kita mau menentukan C, berarti ini sebagai C-nya. Ini jadi kalau punya kita nanti P buka kurung min minus dari sini ya. Nah, A-nya ketemunya kan min 6, ini min 6. Jadi min 6 bagi 2, min B-nya itu positif 4. Jadi 4 per 2. Jadi nanti kita peroleh titik pusatnya 3, min 2. Nah, setelah ketemu titik pusat, kita cari jari-jari lingkaran. Nah, ingat, jika bentuknya bentuk umum, berarti untuk menentukan jari-jari lingkarannya,
rumusnya akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, ini sama seperti tadi, kita substitusi ya. Jadi A-nya kan ketemunya min 6 tadi ya. Min 6. Min 6 kita kuadratkan, jadi 36 dibagi 4. Ditambah, ini B kuadrat. Nah, B-nya kita kan 4. Berarti 4 dikuadratkan. 4 kuadrat sama dengan 16. 16 per 4. Ini minus, berarti ini minus juga. Sedangkan C-nya di sini ketemunya min 12. Berarti ketemunya seperti ini. Jika sudah, kita tentukan 36 dibagi 4 kan 9. 16 dibagi 4 ketemunya 4. Sedangkan yang ini min kali min, hasilnya positif 12. Jadi nanti ketemunya akar 25. Akar 25 kita cari ketemunya 5. Nah, setelah ketiga unsur ini diketahui, baru kita dapat menentukan persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, ini ya. Jadi tadi pusatnya 3,-2. Jari-jarinya 5. Nah, jadi persamaan garis singgungnya, nah, kita gunakan yang bentuknya ini. Kenapa? Karena tadi pusatnya, lihat, ini pusatnya A, B. Makanya kita gunakan rumus yang ini. Gitu ya. Jadi Y min B sama dengan M buka kurung X dikurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, kalau sudah, ini berarti sebagai A, yang ini sebagai B. Kita substitusi saja. Nah, nanti ketemunya gini. Ini Y, ini min, ini juga min. B-nya dari sini ya, min 2. Nah, sama dengan, nah M, tadi M-nya yang sejajar, ketemunya min 4/3 kan. Jadi kita tulis min 4/3, buka kurung X dikurangi A. A kita ini 3, ketemu 3, tutup kurung plus minus, R-nya ini 5, tadi ketemu 5 dikali akar. Nah, M kuadratnya, M-nya min 4/3. Min 4/3 dikuadratkan ditambah 1. Gitu. Jadi nanti kita jabarkan ya. Ini Y, ini min kali min plus ya. Nah, yang ini tetap, yang ini juga tetap. Ini tetap. Nah, yang ini min 4/3 dikuadratkan, jadi ketemunya 16/9. Nah, jika sudah, ini kita jabarkan lagi. Nanti ketemunya ini, Y plus 2 sama dengan min 4/3 buka kurung X min 3 plus minus 5 dikali. Nah, ini diperoleh dari membuat supaya penyebutnya sama. Caranya, ini 9 dikali 1 aja ya. 9 dikali 1 kan 9. 9 ditambah 16. Jadi ketemunya 25 per 9. 9 dari penyebutnya. Nah, jika sudah, kita jabarkan lagi. Yang ini tetap. Nah, ini akar 25/9, nanti ketemunya 5/3. Kalau sudah, ini kita kalikan ya. Nanti ketemunya begini. Nah, Y plus 2 sama dengan min 4/3, buka kurung X min 3 plus minus 25/3. Nah, sekarang lihat. Di sini ada penyebutnya kan 3 nih penyebutnya. Nah, kita hilangkan 3 ini dengan cara mengalihkan semuanya dengan 3. Tujuannya kenapa? Karena kita akan menghilangkan penyebut yang di bawah ini. Jadi kalau misalkan di bawahnya ini 5, ini juga 5, berarti semuanya kita kalikan dengan 5. Gitu ya. Nah, ini langsung aja dikalikan, dikalikan 3. Nanti jadi 3 kali Y, 3Y, 3 kali 2, ketemunya 6. Nah, min 4/3, ini jadi satu kesatuan ya. Kalau dikalikan 3, berarti 3-nya hilang, jadi tinggal min 4 buka kurung X min 3 plus minus, ya ini 25/3 kali 3, 3-nya hilang, jadi tinggal 25. Nah, kita lanjutkan. Nanti ketemunya 3Y tambah 6 sama dengan min 4-nya dikalikan ke dalam, jadi min 4X, min 4 kali min 3, jadi positif 12, plus minus 25. Nah, jika sudah, kita lanjut. Nah, tadi kan ketemunya begini ya, ini plus minus, ini artinya nanti ada 2.
Nah, yang pertama kita selesaikan yang positif dulu. Nah, kalau yang positif jadi begini. 3Y tambah 6 sama dengan min 4X ditambah 12. Nah, ini jadi kita ambil positif 25 gitu ya. Nah, kemudian semua yang di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi ini tetap ya, 3Y tambah 6. Ini min 4X pindah ruas jadi plus 4X. Plus 12 pindah ruas jadi min 12. Terus plus 25 pindah ruas jadi negatif 25 sama dengan 0. Nah, terus kita sederhanakan, min 4X ditulis duluan, terus ini ditambah 3Y, 6 dikurangi 12, itu min 6, min 6 dikurangi 25, ketemunya negatif 31 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis yang pertama. Nah, sekarang untuk yang persamaan garis yang kedua, tadi kita ambil yang positif ya. Sekarang kita ambil yang negatifnya. Nanti ketemunya seperti ini. 3Y tambah 6 sama dengan min 4X tambah 12 dikurangi 25. Sama seperti tadi, semua yang di kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi 3Y tambah 6, min 4X pindah jadi positif 4X, plus 12 pindah jadi negatif 12, negatif 25 pindah ruas jadi positif 25 sama dengan 0. Kita sederhanakan, nanti ketemunya 4X tambah 3Y ditambah 19 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung yang kedua. Jadi nanti persamaan garis yang memenuhi ada dua ya. Yang pertama 4X tambah 3Y min 31 sama dengan 0. Dan 4X tambah 3Y plus 19 sama dengan 0. Nah, inilah untuk contoh soal yang pertama. Baiklah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini hampir mirip dengan contoh yang pertama ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X ditambah 4Y dikurang 12 sama dengan 0 yang tegak lurus garis G X min 2Y tambah 4 sama dengan 0. Jawabnya, untuk langkah yang pertama, ingat ya, ada 3 unsur yang harus kita cari dulu, yaitu gradien, pusat, dan jari-jari. Untuk menentukan gradiennya, kita mulai dari persamaan garis yang ada. Nah, jadi, dari garis X min 2Y plus 4 sama dengan 0, ini kita tentukan gradiennya. Nah, untuk rumusnya hampir sama dengan tadi ya, rumusnya min A per B. Jadi, di sini nanti A-nya ketemunya kalau nggak ditulis berarti 1 ya di sini. Sedangkan B-nya nanti ketemunya min 2. Nah, kita substitusi aja. Jadi min 1 per min 2. Jadi min bagi min plus ya. Jadi ketemunya 1 per 2. Inilah gradiennya. Nah, sekarang lihat di soal ada kata-kata tegak lurus. Nah, karena tegak lurus, ingat syarat tegak lurus adalah M2 sama dengan min 1 M1 atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini pakai yang ini ya. Nah, ini kita substitusi aja, jadi min 1 dibagi setengah. Nah, 1 dibagi setengah nanti ketemunya 2. Jadi nanti sama M-nya sama dengan min 2. Nah, gradiennya sudah ketemu, sekarang tinggal kita tentukan pusatnya. Nah, rumusnya min A per 2, min B per 2. Nah, di sini A-nya ketemunya min 4 ya. Nah, sedangkan B-nya ketemunya positif 4. Jadi kita substitusi, ini min 4 per min 2, 4 per min 2. Nanti ketemu pusatnya 2, min 2. Pusatnya sudah ketemu, tinggal cari jari-jarinya. Untuk jari-jari ini rumusnya akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Jadi kita substitusi. Nah, A-nya ini min 4 ya. Min 4-nya kita kuadratkan, jadi nanti ketemunya 16 per 4. B-nya 4 juga. 4 dikuadratkan, ketemunya 16 per 4. Dikurangi C-nya ketemunya negatif 12, berarti min 12. Kalau sudah kita sederhanakan lagi, 16 bagi 4 kan 4 ya.
Nah, jadi akar 4 ditambah 16 bagi 4, 4. Ini min kali min plus 12. Jadi nanti ketemunya akar 20. Nah, akar 20 ini kita sederhanakan nanti jadi akar 4 kali 5. Nah, akar 4 kan 2. Jadi nanti akar 20 ketemunya 2 akar 5. Nah, inilah jari-jarinya. Nah, ini gradiennya sudah ketemu, pusatnya sudah ada, jari-jarinya juga sudah ada. Berarti kita langsung substitusikan ke dalam persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, karena pusatnya di sini ketemu A, B, berarti nanti rumusnya yang Y min B sama dengan M, buka kurung X dikurangi A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, kita substitusi aja. Ini B-nya ketemunya min 2 ya. Nah, jadi min buka kurung min 2 sama dengan M-nya tadi yang sudah ditegak luruskan ketemunya negatif 2. Buka kurung X dikurangi 2 plus minus R-nya ketemunya 2 akar 5 dikali akar M-nya tadi min 2 dikuadratin ya rumusnya ditambah 1. Kalau sudah ini nanti kita sederhanakan lagi, ini min kali min plus ya. Jadi Y tambah 2 sama dengan min 2-nya kalikan ke dalam. Jadi min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2, jadi positif 4. Ini plus minus, tetap plus minus, 2 akar 5, 2 akar 5. Min 2 dikuadratkan 4, 4 tambah 1, 5. Jadi akar 5. Kalau sudah, ini nanti ketemunya begini. Y tambah 2 sama dengan min 2X tambah 4 plus minus, nah ini kan 2. Akar 5 dikali akar 5, ketemunya kan 5 ya, akarnya hilang. Jadi 5 kali 2, ketemunya 10. Kalau sudah jadi seperti ini plus minus ya, berarti kita cari satu persatu, kita cari yang positif dulu. Nah, nanti bisa juga si positif 2-nya kita pindahkan. Jadi nanti Y sama dengan gitu ya, min 2X ditambah 4 dari sini. Nah, positif 2 bisa kita pindah ruas jadi negatif 2 plus minus 10. Kalau sudah, nanti kita jabarkan Y sama dengan min 2X. Ini 4 dikurangi 2 kan 2 ya, positif 2 plus minus 10. Sudah ketemu seperti ini, plus minus berarti ada 2 ya. Kita cari yang positifnya dulu. Jadi Y sama dengan min 2X ditambah 2, kita ambil yang positif dulu, plus 10. Jadi nanti yang satunya Y sama dengan min 2X ditambah 2. Nah, kita ambil sekarang yang negatifnya, min 10. Nah, yang ini kita jabarkan. Nanti ketemu Y sama dengan min 2X tambah 12. Dan Y sama dengan min 2X, 2 dikurangi 10, ketemunya min 8. Nah, ini selesai. Ya, inilah persamaan garis singgungnya. Ada 2, jadi persamaan garis yang memenuhi adalah Y sama dengan min 2X tambah 12 dan Y sama dengan min 2X min 8. Inilah contoh dari soal yang kedua.